Assalamualaikum. Sesuai janji sebelum Ramadan kemarin, saat Syawal saya mau mencoba experience puasa 36 jam. Yaitu dengan segenap niat baik, selain sekalian samalan, ini untuk bisa ngerasain langsung. Kenapa sih oleh para praktisi dibilang bahwa water fasting yang 36 jam itu merupakan suatu sweet spot gitu. Atau titik optimalnya orang extended fasting. Teorinya kita udah bahas, nih. Ini diambil dari bahan yang lalu, waktu itu rada salah dikit nih sekalian mengoreksi ya. Jadi gini, setelah pembiasaan puasa belasan jam aja, itu bisa sih dapat autofagi. Tapi tipikalnya autofagi yang kencang itu dapatnya saat puasa sekitar 24 jam. Ada 3 varian nih kira-kira. Yang paling cemen itu kalau fasting 24 jam tapi begadang nggak tidur, kasus 1. Agak tipis lah itu autofaginya. Kasus 2 itu yang oke, tidurnya normal, autofagi lebih tebal. Tapi lebih oke lagi di kasus 3, manakala autofaginya dipasin, jatuhnya dengan saat tidur malam. Di waktu itu, hormon melatonin, hormon pertumbuhan, dan lain-lain antioksidan alami di tubuh pas lagi kenceng-kencengnya untuk healing dan rejuvenation. Nah, tapi menurut para ahli akan lebih optimal lagi itu kalau puasanya 36 jam. Oh ye. Kalau dipanjangin lagi jadi 48 jam gitu, tambahan stresnya tidak sepadan dengan benefit autofagi tambahannya. Jadi banyak ahli dan praktisi yang bilang 36 jam itu sweet spot. Gitulah kira-kira latar belakangnya. Dan karena ingin ngerasain experience-nya, saat kesempatan Syawal tahun ini, bismillah nih, saya nyobain. Alhamdulillahnya itu berhasil. Kalau gagal sih nggak usah diomongin kali ya. Gimana prakteknya? Nggak persis kayak gambar tadi lah ya. Jadi nih ringkasannya. Last meal-nya makan tuh jam 19.10 menit. Makannya mie ayam. Nggak tahu lah apakah itu terbaik untuk extended fasting apa enggak, tapi waktu itu suguhannya itu sih. Ya udah saya makan aja. Habis itu stop, masih minum air putih, air mineral saja, tapi nggak makan apa-apa lagi sampai waktunya tidur. Kemarin itu saya tidur kira-kira jam 10 malam. Sahur bangun, cuma minum juga air putih. Lalu puasa Syawal seperti biasa. Sampai buka kira-kira jam 6 sore kurang dikit. Tapi bukannya juga cuma air saja. Insya Allah ini ada sunnahnya. Rasulullah itu kadang bukanya dengan kurma muda, rutop, kadang dengan kurma matang atau tamer, dan sering juga beliau tidak makan apa-apa, hanya minum air saja. Jam 9 langsung tidur, sampai bangun tidur pun tidak langsung makan, cuma minum air saja, sampai kemudian selesailah fastingnya di jam 7.20 pagi. Totalnya jadi 36 jam lebih 10 menit lah kira-kira. Apa hikmahnya? No, ini tidak seringan yang saya kira. Walau relatif sudah agak sering fasting 24 jam, ternyata yang 36 jam ini kelasnya beda. Stres levelnya lebih tinggi dan menurut saya ini jadinya bukan untuk sering-sering dipraktekin. Benar ini kata Profesor Walter Longo dan para ahli yang konservatif. Saat baru 24 jam serasa business as usual. Tapi begitu menginjak jam ke 26 atau 27, saya ngerasain lemes yang kelasnya itu mirip sama saat kecil dulu waktu saya baru belajar puasa pertama kali. Bukannya parah abis atau gimana gitu sih. Masih ketahan, tapi serasa ketosis itu telat datangnya. Sehingga untuk beberapa saat shortage energi, krisis energi. Sejam kayaknya juga lebih sih. Dan tidak mereda walaupun saya terus minum dan minum. Apa ada pusingnya apa enggak? Saya agak lupa tuh ya. Kalaupun ada kayaknya dikit-dikit enggak bener-bener serius. Gitu deh. Sedikit catatan lagi, hari itu saya bukannya anggur-angguran. Tapi malah perjalanan arus balik. Ini hitungnya balik apa mudik nih ya. Pokoknya dari Jakarta ke Bandung gitu. Nyopir juga tapi cuma sejam terus digantikan oleh anak. Lancar sih, enggak ada macetnya kecuali dikit-dikit banget. Tidur apakah keganggu dengan perut kosong yang sudah segitu lama? Ternyata enggak. Alhamdulillah bisa pulas, deep sleep-nya juga sejam lebih. Ada sempat kebangun juga di dini hari, sekitaran jam 2 begitu. Dan saat itu masih ada perasaan lemes sedikit. Nah, tapi pas bangun paginya, saat subuh, bray. Rasa lemes itu hilang. Mestinya pada saat itu ketosisnya sudah kick in optimal. Sehingga badan terasa segar,
agak kerasa hangat juga, hangat dari dalam. Padahal bangun pagi di Bandung biasanya saya merasa agak dingin. Udah itu ya udah, jam 7.20 saya sarapan dikit-dikit, diawali dengan jambu kristal 2 slice, santai bentar, terus setelah itu makan nasi, telur, rendang, porsi kecil. Dan seharian itu badan terasa hangat, enak. Gak ada lagi drama apapun juga. Apakah ada dampak nyata yang langsung instan? Enggak sih. Setelahnya serasa semua itu oke saja, tapi kalau yang beda bingit dari biasanya, saya pikir kok nggak ada ya yang kasat mata. Gitu deh kira-kira testimoni pengalaman pertama saya fasting 36 jam. Setahun kayaknya cukup 1 atau 2 kali saja, tapi yang terbaiknya gimana saya belum pernah nemu rekomendasi sahih dari para ahli fasting di luar sana. Kalau ada yang mau kasih saran silahkan aja komen. Terima kasih.